لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwah sekalian rahimakumullah dan juga akhwat rahimakunallah. Kelanjutan pembahasan kitab Tauhid kita saat ini bertambat pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku yaitu umat istijabah, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat pengikut Nabi adalah qarni, yaitu di generasi semasa beliau hidup, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah para sahabat, kemudian setelahnya setelah para sahabat, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Qala Imran bin Husain mengatakan, fala adri adzakara ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Kata Imran bin Husain, saya lupa, saya tidak ingat apakah Rasulullah SAW menyebutkan setelah qarni, setelah generasi beliau sahabat itu 2 kali, yaitu tabi'in dan tabi'in, atau 3 kali. Kemudian kata Nabi SAW, thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yastashhadun wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhharu fihim as-saman. Terus kemudian Rasulullah SAW sebutkan, generasi setelah kalian semua itu akan ada kaum-kaum orang yang mereka memiliki karakter berikut, disebutkan oleh Nabi SAW beberapanya. Pertama, yashhadun wa la yustashhadun. Mereka ini memberi kesaksian tanpa diminta untuk bersaksi. Itu satu. Kedua, wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Kemudian berikutnya karakter itu wa yanzuruna wa la yufun. Mereka itu berjanji, bernazar, namun mereka tidak menepati. Itu 3. Dan yang keempat, wa yadhhar fihim as-saman. Dan tampaklah di antara mereka as-saman, yaitu saman itu lemak, kegemukan. Ini memang fisik, namun maksudnya bukan murni fisik, karena fisik itu ciptaan Allah Ta'ala dan semuanya ini ciptaan Allah. Tetapi ada yang dipersalahkan atau yang dipertanyakan adalah ikhtiar. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu fisiknya? Kemudian an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik orang adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim biyaminah wa yamina syahadatihi. Setelah itu akan datang suatu kaum yang salah seorang di antara mereka mendahulukan kesaksiannya sebelum diminta bentuk bersumpah atau bersaksi, dan bersumpah sebelum diminta bersaksi. Maksudnya mereka tergesa-gesa bersaksi dan bersumpah tanpa diminta, menunjukkan hilangnya rasa takut kepada Allah dan rusaknya amanah di zaman itu.
Qala Ibrahim, berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, kanu yadribunana 'ala asy-syahadati wal 'ahdi wa nahnu shighar. Kata Ibrahim An-Nakhai, dulu orang-orang tua kami atau guru-guru kami memukul kami ketika kami kecil jika kami terburu-buru memberi kesaksian atau membuat janji sumpah. Itu. Jadi yang terburu-buru dalam masalah ini itu diberikan pelajaran atau pukulan di zaman salaf. Taib. Insyaallah kita akan bahas dua hadis ini sesuai dengan bagaimana keterangan atau syarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid. Ikhwah, bagi ada yang mau bertanya nanti insyaallah bisa langsung atau melalui kertas ya. Jadi silakan kalau mau bertanya baik tentang materi atau di luar materi, namun jangan tentang aib fulan apalagi penguasa atau tentang fitnah itu jangan ya. Bertanyalah yang lebih layak ya. Baik, kemudian kita lanjut ke penjelasan hadis ini ikhwah sekalian. Nabi SAW menyatakan khairu ummati qarni, kata Nabi SAW di hadis Imran bin Husain. Sesungguhnya sebaik-baik umat dakwahku, yaitu umat yang mengikutiku, yaitu kaum muslimin, itu sebaik-baiknya adalah di generasi Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian setelah mereka lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Ya nanti kemudian setelah generasi tabi'ut tabi'in, kualitas umat berangsur menurun. Kualitas umat berangsur menurun dan muncul orang-orang yang kehilangan sifat amanah, juga gemar bersumpah palsu, tidak menepati janji, dan juga hidup berlebih-lebihan. Ini digambarkan dengan lafal as-saman yang artinya kegemukan atau lemak sebagai simbol kemewahan dan kemalasan. Ya, di sini jadi hadis ini secara global menjadi dasar penting dalam akidah Ahlussunnah tentang fadilah as-salaf, keutamaan generasi salaf sebagaimana disebutkan dalam banyak sekali hadis. Perkataan Nabi SAW, yashhadun wala yustashhadun. Yashhadun, mereka bersaksi, ay yukhbiruna amma alimuhu mimma syahaduhu aw sami'uhu aw lamasuhu aw syammuhu. Itu mereka mudah, orang-orang generasi setelah tabi'ut tabi'in terutama sekarang, mudah memberitakan sesuatu yang mereka ketahui melalui apa? Penglihatan mereka, melalui pendengaran mereka, perabaan mereka dan pencium mereka. Lianna syahadata ikhbarun nasi bima yu'lam atau bima ya'lam. Karena syahadah, kesaksian adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang ia ketahui dengan yakin. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi atas kebenaran padahal mereka mengetahui. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang berkata begini. Jadi Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berkata seperti ini, innal asyrata fil jannati wala ashhad, si fulan termasuk dari 10 orang dijamin surga tetapi aku tidak bersaksi. Maka beliau mengatakan, jika ia mengatakan itu, ya ini memberitakan dengan yakin, maka itu sudah dianggap bersaksi. Fahami baik-baik hal seperti ini, ikhwat, terutama orang zaman sekarang. Ketika kita mengabarkan tentang fulan atau suatu kejadian dan kita mengabarkan begitu pedenya, yakinnya, maka ini dianggap sebagai persaksian. Walaupun memang bukan persaksian di pengadilan, tapi hanya sebatas obrolan di majelis atau obrolan sesama kita. Ya, bukan dengan lafal tahu enggak? Bukan dengan lafal katanya begini-begini loh, itu masih agak ragu. Tapi dengan lafal tahu enggak? Fulan tuh kayak gini-gini. Antum tahu enggak bahwasanya di sana ada kejadian gini? Ini sebenarnya mengabarkan dengan yakin dan ini masuk dalam syahadah, yaitu bersaksi atas adanya kejadian itu atau bersaksi atas terwujudkannya sifat ini atau perbuatan ini pada fulan.
entah ini negatif ataupun positif. Maka ini namanya syahadah. Dan kita tahu sekarang ikhwah sekalian, di antara penyakit banyak dari orang kita adalah jadi reporter. Bismillah. Jadi jurnalis dadakan. Apa-apa direkam, kemudian dengan mudahnya diupload di media sosial. Maka hati-hati dalam masalah ini. Sebelum ke masalah mungkin pidana atau masalah perdata, itu masalah pengadilan keduniaan. Coba kita pikirkan pengadilan akhirat ketika kita mudah sekali untuk mereport sesuatu. Hati-hati. Di media sosial, Facebook, Twitter atau lainnya apapun itu, ya kawan. Jadi jangan mudah mengupload sesuatu ya tentang suatu kejadian tentang ini, jangan mudah menginfokan. Dan ketika pun diinfokan baik di grup WhatsApp, jangan mudah menyebarkan atau men-forward ulang. Validasi dulu. Dan kalau memang itu hak nyata itu terjadi, maka fikirkan juga kemudian apakah ada maslahatnya kalau misalnya kita menyebarkannya secara umum, secara publik. Atau jika ada maslahatnya, apakah lebih besar maslahatnya atau madaratnya? Itu fikirkan, tinjau ulang. Jadi orang sekarang itu tanpa diminta untuk bersaksi, banyak dari mereka menjadi volunteer untuk bersaksi. Dengan apa? Dengan merekam ini, merekam itu, mengabarkan ini, mengabarkan itu, kemudian dengan mudahnya tanpa perincian pikiran, tanpa berpikir lebih ulang, berpikir lebih lanjut untuk upload atau tidak, kabarin atau tidak, itu orang fitnah zaman sekarang, ikhwan. Terutama para content creator. Ya, mereka itu sebenarnya mencari follower dari situ supaya rame akunnya, kemudian meliput ini dan itu. Maka jangan bermudah-mudah dalam mengabarkan apalagi hal-hal yang sifatnya private. Hal-hal yang sifatnya dia khusus pada orang, baik dia mengabarkan lewat media sosial atau lewat rapat atau mungkin grup WhatsApp RT dan seterusnya. Jangan bermudah-mudah. Fikirkan bahwasanya ini kita dibutuhkan enggak sebenarnya dalam mengabarkan ini. Yang kata Nabi, yashhadun wala yustashhadun. Orang-orang ini nih, orang setelah para salaf itu, di antara karakter negatif mereka itu suka memberitakan sesuatu yang mereka itu enggak ditanya gitu loh. Yang mereka itu enggak ditanya kabar itu, enggak ditanya tentang itu. Mereka enggak diminta opini, enggak diminta tentang kabar, tiba-tiba mereka menjadi reportase dan jurnalis dadakan. Penyakit banyak orang zaman sekarang. Baik itu konten kreator atau mereka-mereka yang ada di media sosial. Dan ajaibnya jemaah sekalian, kita itu kita sangat suka mengkonsumsi hal-hal yang terlalu ringan, remeh, yang berupa kabar-kabar ini dan itu. Kita lebih suka kabar duniawi dibandingkan kabar samawi. Sehingga seringkali kita lebih fokus dalam melihat video-video pendek dibandingkan dengan melihat tafsir Al-Quran atau penjelasan hadis atau perkataan para ulama. Ya itu banyak dari sekarang seperti itu. Ya, komentator banyak yang komentar, kemudian kalau misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan individu seseorang, pengkhabaran tentang internal keluarga orang atau kejadian ini dan itu, banyak yang komentar. Kemudian netizen tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut, mereka menyebarkan opini mereka masing-masing. Sampai ada istilah kemudian apa? Netizen yang maha benar. Artinya netizen ini, warga internet itu, seolah-olah mereka itu paling bisa dan paling tahu, sehingga bisa memvonis suatu kejadian atau seseorang atau individu atau golongan dan seterusnya. Maka lihat kerusakan yang terjadi, ikhwan, gara-gara asy-syahadah bi ghairil istishhad. Itu mempersaksikan tanpa diminta. Semua orang seolah-olah volunteer untuk menjadi saksi dengan merekam jejak ini dan jejak itu, sehingga orang-orang banyak menghabiskan waktu situ. Wala yustashhadun, kata Nabi SAW, namun mereka tidak diminta bersaksi. Ulama berbeda pendapat dalam memaknai wala yustashhadun ini. Ada dua pendapat. Yang pertama, maknanya mereka tidak diminta untuk memikul kesaksian, namun mereka tetap bersaksi. Berarti mereka bersaksi tanpa ilmu,
maka yang dimaksud adalah para saksi palsu. Ini makna pertama. Yashhadun wala yustashhadun. Mereka bersaksi padahal mereka itu bukan ahlinya, bukan orang yang semestinya bersaksi karena mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Yaitu menunjukkan ini syahadatuz zur namanya. Ini yang pertama. Syahadatuz zur maknanya adalah kesaksian palsu. Baik ini di pengadilan terutama ataupun di luar pengadilan. Kalau ini di pengadilan maka ini lebih buruk lagi. Nabi SAW menyebutkan hadis tentang sebesar-besar dosa besar. Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidak inginkah kalian aku kabarkan tentang sebesar-besar dosa besar? Bala ya Rasulullah. Silakan ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kata perawi dari sahabat, perawi mengatakan Rasulullah kemudian fakana muttaki'an fajalasa faqal. Beliau Rasulullah kemudian bersandar, kemudian duduk dan kemudian berkata, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Yaitu kemudian perkataan dusta dan persaksian dusta, perkataan dusta, persaksian dusta. Kata sahabat, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Ini Rasulullah terus menerus mengatakan itu, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, sampai kami itu berkata, sekiranya Rasulullah itu diam, karena terus menerus bilang ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Qauluz zur perkataan dusta, syahadatuz zur persaksian dusta. Ya, perkataan dusta dan persaksian dusta. Dan ini masuk dalam sebesar-besar dosa besar. Kata para ulama sebagian mengatakan di antara sebab mengapa perkataan apalagi persaksian dusta itu termasuk di antara sebesar-besar dosa besar adalah karena di balik persaksian dusta itu ada hak-hak yang akan terenggut. Ada hak-hak yang akan terenggut dan menzalimi pihak lawan, partisipan lawan, yaitu prinsipal lawan, yaitu menzalimi pihak yang berseteru dengannya. Jadi bahaya. Jadi syahadatuz zur. Dan di sini katakan orang tidak punya persaksian, tidak punya apa yang dia saksikan, namun dijadikan saksi. Dan ini di pengadilan duniawi ini sesuatu yang biasa. Nauzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang biasa. Bahkan sebagian pengacara yang fasik itu meminta kepada prinsipal itu yaitu orang yang sedang dihakimi atau yang sedang berkasus semacam itu, untuk mari kita kalau emang nggak ada saksi, kita sewa saksi dadakan. Ya, saksi ondel-ondel, saksi boneka, saksi ya itu kita sewa orang siapa random, kemudian kita bayar dia untuk bersaksi ditemani pengacara nanti di pengadilan. Dan apapun pertanyaan dari hakim itu saksi palsu ini akan menjawab dan ditemani pengacara sehingga bisa dibalance apa yang harus dia ucapkan, apa yang tidak boleh diucapkan. Hal ini biasa terjadi di pengadilan keduniaan. Di akhirat nggak bisa kayak gini. Ya. Dan kemudian ikhwas sekalian, sebagian dari orang atau sebenarnya umumnya kita itu enggak ada yang mau jadi saksi di pengadilan. Tapi beberapa dari pihak atau orang mungkin karena emosi atau karena merasa saudaranya itu disakitin dan semisalnya, kadang-kadang ikutan menjadi saksi agar terjadi perceraian di keluarga ini. Dan dia siap untuk menjadi saksi, padahal kapasitas dirinya nggak bisa jadi saksi karena tidak punya ilmu atau tidak punya pengetahuan tentang rumah tangga fulan dan fulan ini. Akhirnya dia karena mungkin fanatisme atau mungkin karena kedekatan dengan yang dikatakan korban, maka dia pun membuat persaksian di situ, membuat persaksian bahwa saya begini begitu. Kehadiran antum sebagai saksi saja walaupun belum mengucapkan sesuatu itu sudah suatu kedustaan.
tagline antum sebagai saksi padahal antum enggak ngerti apa-apa tentang rumah tangga ini, tentang kasus ini. Kehadiran antum saja, ada tagline itu saya itu udah kadhib, udah dusta. Udah dusta. Ya, maka hendaknya para pengacara yang memprovokasi agar orang-orang menjadi pendusta itu ingat bahwasanya sebelum ke akhirat itu akan ada hukuman yang menunggu di dunia. Ya. Karena apa? Karena mengajak dan mengajari orang supaya dusta. Itu bahaya itu. Dusta sehingga banyak hak-hak yang terampas, terenggut. Banyak orang-orang yang kemudian komunikasinya putus, kehilangan ini dan itu karena kedustaan-kedustaan yang diajarkan oleh sebagian dari orang-orang yang seharusnya menjadi penasehat hukum tapi menjadi penghancur hukum Allah. A'udzubillah min dzalik. Apa enggak takut itu? Di akhirat ada hukumannya. Di dunia Allah Ta'ala tidak akan tinggal diam sebenarnya. Karena doa-doa keburukan dari pihak yang dizalimi itu berbahaya. Kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian terhadap doa, hati-hati engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Haknya terampas, ya, kewajiban tidak tertunaikan dan seterusnya. Sesungguhnya antara doa itu dengan Allah Azza wa Jalla tidak ada hijab. Itu tidak ada penghalang. Hatta orang tersebut yang zalim adalah orang kafir. Karena bagaimana kafirnya makhluk ini, untuk urusan dia berdoa meminta kepada Rabbnya, itu Allah Ta'ala Sami' Maha mendengar. Dan Allah Ta'ala akan menjawabnya karena ini dizalimi. Maka hati-hati. Ketika untuk orang kafir saja tidak ada filtering dan tidak ada hijab, maka apalagi terhadap orang yang beriman yang dizalimi, maka lebih besar lagi, lebih mungkin lagi untuk dijawab. Maka hati-hati dengan sikap memberi persaksian palsu padahal tidak punya pengetahuan tentang apa yang dia saksikan. Maka ini syahadatuz zur. Tapi kemudian makna kedua dari wala yustashhadun dalam hadis, yaitu mereka tidak diminta untuk menyampaikan kesaksian, namun mereka tergesa-gesa bersaksi tanpa diminta. Enggak pikir panjang. Artinya mereka terlalu ringan dalam mengucapkan kesaksian tanpa tanggung jawab, menunjukkan hilangnya kehormatan terhadap nilai kesaksian. Jadi kayak seolah kesaksian itu sesuatu yang remeh gitu ya, ikhwan. Hati-hati di sini masalah kita upload apapun yang tadi saya sebutkan, ya, menceritakan apapun di media sosial tentang apa yang kita dengar. Jangan bermudah-mudah dalam hal itu. Menceritakan tentang apa yang kita dengar. Kalau belum betul-betul valid atau belum ada maslahat untuk menceritakan, maka enggak usah. Karena menceritakan dan meyakinkan orang akan benarnya cerita itu sama dengan syahadah, mempersaksikan bahwasanya the story is true, yaitu cerita tersebut itu benar. Apalagi kalau hal ini berkaitan dengan aib seseorang, sama muslim terutama, yang Allah Ta'ala hijabkan aib tersebut, maka jangan pernah singkap tirai-tirai yang Allah Ta'ala tutupkan. Karena nanti Allah Ta'ala akan balas juga. Allah sudah tutup tirai aib orang, terus kita bongkar, maka suatu saat kita yang dibongkar. Kita dibongkar. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yu'min biqalbih. Ya ma'asyara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu fi qalbih. Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya namun imannya belum masuk ke kalbunya. La tatabba'u auratil muslimin. Janganlah kalian tatabba'u, yaitu memfollow auratnya orang-orang muslimin. Aurat ini baik aurat fisik atau aurat ma'nawi, yaitu aib. Baik itu aib kekurangan orang atau aurat fisik yang tidak pantas untuk dilihat. La tatabba'u auratil muslimin. Fa innahu man ittaba'a auratil muslimin ittaba'a Allahu auratihi. Barang siapa yang nyari-nyari atau lihat-lihat aurat dan aib muslimin, maka Allah Ta'ala akan memfollow aurat dia, yaitu aib-aib dia dan hal-hal yang memalukan dari dirinya. Wa man ittaba'a Allahu auratihi faddahahu Allahu walau kana fi baitihi. Maka barang siapa yang
Allah, barang siapa yang Allah Ta'ala amati auratnya, cari-cari auratnya, maka Allah Ta'ala akan faddahahu, yaitu akan menghinakannya. Allah Ta'ala akan menyebarkan aibnya walaupun dia sedang tenang di rumahnya, sedang nyantai di rumahnya. Dia ada di dalam rumahnya, dia di atas kasurnya, tapi di sisi lain di bagian dunia dia sedang diperbincangkan dengan begitu buruknya. Begitu ikhwan. Maka hati-hati dengan syahadah seperti ini, seolah-olah kita tuh reporter, jurnalis atau wartawan yang menyebarkan kesalahan orang atau aib orang secara pribadi. Adapun kalau orang tersebut memang dia sendiri yang menyebarkan aibnya dan kemudian dia terang-terangan dengan itu, maka itu udah selesai urusannya. Emang dia sendiri yang menyebarkan. Ya, tapi ketika memang ini bukan sesuatu yang bukan urusan kita, urusan orang lain, kemudian kita sebarin, membuat orang menjadi kepo dan kemudian membuat orang menjadi tahu, yang tadi nggak tahu jadi tahu. Maka jika orang itu tidak ridha dan makin banyak yang tahu, maka gimana nanti tuntutannya di akhirat? Tuntutannya di akhirat berat, ikhwan. Taib, muncul pertanyaan karena ada hadis sahih lain Rasulullah SAW berkata, yang maknanya, maukah kalian aku beritahu siapa saksi terbaik? Maka kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW dalam hadis lain yang mungkin terkesan agak muta'arid, yaitu agak bertentangan seolah-olah, yaitu dia adalah alladhi ya'ti bi syahadati qabla an yas'alaha atau yus'alaha. Yaitu saksi terbaik adalah orang yang datang membawa kesaksian sebelum diminta. Orang yang datang membawa kesaksian sebelum diminta. Lafal ini kayaknya bertentangan dengan hadis yang kita pelajari. Hadis Imran bin Husain itu mencela orang yang bersaksi tanpa diminta. Namun hadis lain menyatakan sebaik-baik saksi adalah orang yang bersaksi tanpa diminta. Maka bagaimana para ulama menggabungkan dua hadis ini? Ada beberapa metode yang dilakukan oleh sebagian ulama. Ya, hadis Zaid bin Thabit itu bermakna orang yang bersaksi untuk kebenaran yang ia ketahui, meskipun yang berkepentingan tidak memintanya. Ia bersaksi karena Allah, bukan karena panggilan manusia. Ada seperti itu. Itu makna ya, atau itu pendekatan dari ulama. Yang dicela adalah orang yang bersaksi untuk kebenaran yang dia tuh belum begitu tahu atau dia masih ragu-ragu, tapi dia nawarin diri, ini nggak boleh. Adapun orang yang bersaksi untuk kebenaran yang ia jelas-jelas mengetahuinya dan itu hak, yaitu truth, yaitu kebenaran, hak yang terjadi dan dia sebenarnya dibutuhkan, maka sebelum dia disuruh atau diminta, dia sudah mengajukan diri. Ini sebaik-baik saksi. Itu perbedaannya. Perbedaan di masalah apa? Perbedaan di masalah dia tuh benar-benar tahu nggak apa yang mau dia saksikan, apa mau yang dipersaksikan, tahu nggak? Kalau dia betul-betul tahu dan itu kebenaran yang hakiki, maka sebelum diminta ajukan diri, itu bagus. Adapun kalau dia masih ragu atau nggak begitu tahu atau masih 50-50 atau belum validasi kabar ini, maka kalau dia mengajukan diri tanpa minta, maka ini termasuk hal yang sangat buruk. Hal yang sangat buruk. Ini di antara pendekatan akan seolah-olah zahir, secara zahir kedua hadis ini bertentangan. Taib. Kemudian di antara faedah dalam masalah ini, ikhwan, makna syahadah tadi apa? Yaitu pemberitahuan atas kebenaran yang diyakini, ya. Pemberitahuan atas kebenaran yang diyakini. Kalau antum memberitahu seseorang atas kebenaran yang antum yakini tentang fulan atau tentang kejadian, maka antum seperti bersyahadah, yaitu mempersaksikan atau bersaksi. Kemudian juga di antara faedah di sini larangan bersaksi tanpa diminta dan tanpa ilmu. Antum enggak ada urusan, enggak diminta, dan antum enggak punya ilmu pasti tentangnya, enggak yakin, maka haram atas antum untuk bersaksi. Ya, jadi jangan sampai kita seperti orang-orang zaman sekarang ringan, agamanya itu ringan, yang berani bersumpah dan bersaksi tanpa takut dosa.
Ya gitu. Kemudian di antara faedah yaitu kesaksian palsu jelas itu dosa besar, bahkan di antara sebesar-besar dosa besar, dan menjadi salah satu ciri keburukan umat di akhir zaman. Taib. Kemudian ikhwah dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakhununa wa la yu'tamanun. Di antara ciri khas yang Rasulullah sebutkan setelah lewatnya masa salaf, yaitu orang-orang ini suka berkhianat, wala yu'tamanun, dan tidak bisa dipercaya. Kata Syekh Utsaimin, hadza huwal wasfu tsani, ini sifat yang kedua, ay annahum akhlu khiyanatin walaisu ahla amanah. Itu mereka, yaitu orang yang suka berkhianat dan orang yang tidak bisa dipercayakan suatu amanah. Fala ya'taminuhumun nas, maka orang-orang pun banyak yang enggak percaya dengan mereka ini. Subhanallah, masalah kepercayaan, terutama harta dan semisalnya. Banyak orang berkhianat. Ya. Taib, banyak orang yang berkhianat dan yakhunun wala yu'tamanun. Al-khianah menjadi tabiat banyak orang ketika itu di zaman yang sudah banyak kerusakan. Al-khianah itu apa? Khianat itu apa? Kata Syekh Utsaimin, al-khianah al-ghadr wal khida' fi mawdi'il i'timan. Khianat adalah pengkhianatan dan manipulasi, penipuan di tempat seharusnya seseorang menjaga amanah. Dia berkhianat, dia menipu di tempat seseorang harusnya menjaga amanah, yaitu ketika ia diberi kepercayaan lalu dia menyeleweng. Udah dipercaya lalu dia malah justru menyeleweng. Maka khianat ini sifat tercela dalam segala keadaan. Korupsi dan semisalnya ini khianat. Ini khianat. Korupsi bagi orang-orang yang sebenarnya dia punya jabatan, dia punya peran, dia amanahkan, lalu malah justru dipercaya, malah dia merobek kepercayaan orang-orang dengan cara korupsi atau semisalnya. Maka ini khianat. Wa ammal makru wal khadi'ah, adapun makar dan khid'ah, yaitu siasat atau tipu daya, beda dengan khianat. Siasat, tipu daya beda dengan khianat. Khianat itu di seluruh keadaan selalu tercela. Adapun makar, tipu daya atau siasat itu tidak selalu tercela, karena kadang terpuji dalam keadaan tertentu. Misalnya dalam peperangan melawan musuh yang licik dan curang, maka itu tidak apa-apa melakukan makar, yaitu tipu daya. Dalam konteks seperti itu, justru khadi'ah, makar itu menunjukkan kecerdikan dan kekuatan serta kemampuan menjatuhkan musuh tanpa disadari. Itu bedanya. Adapun khianat itu konteksnya dalam konteks kepercayaan orang terhadap kita. Lalu kita menyeleweng, maka ini apapun konteksnya, kalau kayak gini, ini namanya khianat. Adapun makar dalam konteks peperangan dan perseteruan terhadap pihak yang batil atau yang baik. Kalau misalnya berseteru kepada pihak yang baik, tidak batil hak, kemudian kita melakukan makar tipu daya, ini jelas jelek. Tapi kalau misalnya kita berseteru dengan pihak yang batil, lalu kita melakukan siasat, yaitu adanya membuat dia terkecoh dan tergocek, maka ini hal yang terpuji. Dan itulah bedanya makar atau tipu daya dengan khianat. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat khianat, karena khianat itulah sifat yang completely jelek dalam semua keadaan. Adapun sifat makar dan khadi'ah, maka Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang melakukannya jika ingin membalas orang-orang yang berbuat makar dan tipu daya. Dalam konteks khusus Allah taala melakukan itu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, maka Allah pun membuat makar buat mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Juga tentang orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berusaha untuk menipu Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala kecoh mereka. Jadi sifat makar dan sifat khadi'ah yang ada pada Allah itu nisbi,
hanya dalam konteks pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan makar dan tipu daya secara negatif, maka Allah balas dengan hal yang semisal namun sebaik-baik balasan. Itu bedanya. Adapun khianat, maka ini totally itu pasti apa? Buruk. Diberi kepercayaan malah menyeleweng. Ya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW, wala yu'tamanun, dan mereka la yu'tamanun, bukan menjadi ahli amanah, tidak bisa dipercaya. Artinya mereka bukan orang-orang yang layak dipercaya dalam urusan apapun. Itu banyak orang zaman sekarang kayak gitu. Tidak amanah terhadap harta, terhadap darah orang, kehormatan orang, ataupun tanggung jawab lainnya. Ya. Dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yang maknanya tampaknya sifat ini mulai muncul pada abad keempat Hijriah, tahun 300-an. Lalu bagaimana dengan abad sekarang, abad ke-15 bagi Hijriah? Kalau Masehi sekarang abad 21. Ya, bagaimana dengan sekarang? Ya, bagaimana dengan sekarang? Antum naruh motor, kuncinya masih apa? Kuncinya masih nempel, masih nyantol misalnya. Pinggir jalan Cilangkap, kira-kira hilang enggak? Atau bahkan nambah motor antum? Hilang. Ya, hilang. Tapi antum misalnya sekarang misal sekarang nitip aja, kita nitip ini nitip itu harus hati-hati, apa-apa hati-hati sekarang tuh. Menunjukkan banyak orang jahat. Banyak orang yang enggak menjalani amanah, banyak orang yang nipu. Banyak. Apa-apa harus hati-hati, ini hati-hati, itu hati-hati. Ya waspada. Sampai sama tetangga sendiri aja kita bisa curigaan gitu loh. Menunjukkan memang Masya Allah sudah banyak orang-orang yang enggak bisa kita percaya. Ya. Dan ini disebabkan pengkhianatan sering terjadi dan banyak kedustaan. Belum lagi ditambah dengan orang-orang punya banyak kebutuhan masing-masing. Tapi faedah-faedah yang bisa didapat dari wa yakhununa wa la yu'tamanun, di antaranya adalah sifat khianat itu tanda rusaknya iman dan juga moral, iman dan juga akhlak. Itu sudah mulai rusak dengan adanya khianat. Maka orang yang berkhianat menunjukkan bahwa iman dan rasa takut kepada Allah itu sudah melemah. Bahkan dalam masalah khianat ini Rasulullah SAW melarang kita untuk berkhianat pada orang yang mengkhianati kita. Kata Nabi SAW, Addil amanata ila mani tamanaka, wala takhun man khonaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah. Tunaikan amanah sesuai SOP. Wala takhun man khonaka, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nah ini, jangan balas pengkhianatan orang dengan pengkhianatan pula. Jangan. Karena khianat enggak pernah ada benar-benarnya, walaupun dalam pembalasan enggak ada yang benar-benar. Enggak ada yang benar. Wala takhun man khonaka. Jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Dalam urusan rumah tangga, dalam pekerjaan juga begitu. Kalau pegawai dikhianati oleh atasannya dengan gaji dipotong secara sepihak tanpa alasan yang valid, berarti kan zalim, berarti mengkhianati ucapan sendiri. Maka jangan balas dengan pengkhianatan, dengan tidak mau bekerja atau menservis pekerjaan dengan membuat orang-orang itu antipati terhadap tokonya atau perusahaannya, seperti sebagian dari restoran misalnya, karena dikhianati oleh atasan dan masalah gaji bermasalah, kemudian akhirnya mereka membuat makanan basi supaya bintangnya jelek, ya, supaya ratingnya jelek itu restoran. Maka ini tidak sesuai SOP. Maka ini tidak sesuai SOP. Kalau memang mau resign lah. Ya, tapi tidak dengan cara seperti itu. Karena dengan cara seperti itu konsumen yang enggak tahu apa-apa kena imbasnya. Ya, padahal mereka enggak ada kaitan dengan gaji yang dipotong. Begitu. Taib. Kemudian wa yanzuruna wala yufun.
Mereka bernazar namun mereka tidak menepatinya. Ini karakter ketiga. Mereka bernazar, bisa dikatakan mereka berjanji, namun mereka tidak menepati janji tersebut. Dan nazar dibagi menjadi dua macam, dua bentuk. Pertama, nazar yang ditujukan kepada sesama manusia, seperti janji, perjanjian atau akad yang diucapkan seseorang dengan orang lain. Maka dalam konteks ini nazar berarti maknanya janji sosial atau moral, janji sosial atau moral. Maka ini sama dengan janji biasa, janji pada umumnya. Memang ini lafalnya bisa nazar, bisa wa'ad, janji, nazar. Ini yang pertama, ini juga penting gitu loh untuk diperhatikan karena ini janji kepada orang. Kata Nabi SAW, al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Janji adalah hutang. Dan hutang itu akan mengikat orang sampai dihalalkan atau dilunasi. Gitu. Antum misalnya ngasih fulan A 5 juta, selesai urusan karena antum ngasih. Tapi ketika antum ngutangin fulan B 100.000, itu sampai masih hijau enggak hijau lagi, itu akan tetap keinget bahwa dia masih punya utang sama saya 100.000, padahal dia dermawan. Karena hutang itu mengikat batin, mengikat hati dan memberikan kesan dan memori. Ya, gitu. Jadi jangan kira kalau misalnya kita ngutang sama orang nih, orang itu kan kaya, nggak apa-apa lah, nggak usah balikin juga nggak apa-apa. Dia kan kaya, nggak bakal berkurang hartanya dengan kita bayar juga. Subhanallah. Apa nggak ingat akhirat? Apa nggak tahu bahwa hutang itu bisa mengikat batin seseorang? Dia mungkin kelihatannya nggak ingat, tapi dia ingat sebenarnya. Tahu kalau antum masih punya utang sama dia, walaupun sedikit dibandingkan harta dia. Jadi ini janji hutang, ya, namanya hutang. Atau janji adalah hutang. Maka ketika menjanjikan sesuatu, antum sama dengan hutang sama dia. Bahkan kadang-kadang ini lebih berat daripada masalah hutang duit. Karena janji ini udah ada di sisi apa? Sisi psikologis dan juga moral. Orang akan menagih janji tersebut. Anda masih mungkin pernah cerita ke antum. Dulu di zaman ketika ini udah puluhan tahun lalu bahkan ketika masih SD. Yang dulu lebaran sepertinya waktu lebaran di keluarga Betawi ya. Nah. Waktu lebaran dulu itu ada tukang bakso. Jadi kita kan kayak biasa kalau lebaran kan antar ke keluarga gitu kan. Tadi ini ada seorang ummahat ketika itu yang dia saudara jauh juga, tapi keluarga saudara jauh. Ummahat ini nyuruh ana untuk tolong panggilin fulan itu. Nanti saya belikan bakso ini ada bakso Mas Fulan. Nah, jadi kalau lebaran itu di situ di Kalibata tradisinya dulu ada tukang bakso yang memang langganan gang tersebut. Emang enak baksonya, masya Allah. Bakso dulu kayaknya bakso masih ikhlas dulunya. Nah itu bakso gerobak dorong, kayak biasa-biasa dorong. Itu baksonya enak dan ini ngomong kayak gini pagi-pagi jadi kayak pengen makan gitu jadinya. Ya lebih enak lagi kalau misalnya bakso itu kan di mangkok ya. Terus Anda suka merhatiin bakso mangkok putih pasti ada gambar ayamnya di sini, gitu kan? Nah itu dijanjikan ini nanti tak beliin bakso, aku beliin bakso. Panggil dong, Anda panggil. Ini udah puluhan tahun lalu loh, waktu Anda masih SD. Nah kemudian dah selesai Anda panggil, Anda tunggu, kok nggak dikasih bakso, nggak dibeliin bakso. Tuh harga bakso ketika itu masih berapa ya kon? 500 berapa? Masih murah banget. Nah kemudian itu udah berlalu sampai detik ini. Anda masih ingat itu? Ya sampai detik ini masih ummahat ini belum beliin Anda bakso. Sampai sekarang. Sampai udah bisa ngajari masih di Jawa, Anda masih keinget sama dia. Tapi Anda nggak pernah ngomong-ngomongin itu. Padahal rumahnya dekat. Anda mau ikhlasin, tapi tetap keinget dia masih belum beliin Anda bakso.
Hati-hati loh dengan kalam itu loh, waktu masa kecil padahal itu. Anak ingetin juga pasti udah lupa lah orang ini, apalagi orang ini banyak masalah, udah tua sekarang. Dulu aja udah agak tua, apalagi sekarang gitu kan. Malah bilangin dulu kan janjiin ke saya beliin bakso tahun sekian. Sampai sekarang belum beliin bakso loh. Dan tukang bakso tersebut masih ada sampai sekarang, masih hidup, masih kenal sama saya. Ya. Mau namain kita bakso, namanya Mas Larno. Mas, tahun sekian 30 tahun lalu atau mungkin berapa ya? 30-an tahun lalu itu Bu Fulana pernah iming-imingin bakso sampean. Maka sekarang tak beli bakso sampean, tapi nanti tagih pengennya kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin. Ya kau mau beli baksonya dia, Pak Mas Fulan ini, kau mau beli bakso dia pun, anak punya duit bahkan bisa naktir orang. Tapi ternyata namanya value, nilai, ya ketika udah ada nilai janji itu beda gitu loh. Gitu ya kan. Sampai keinget sekarang. Dan mungkin antum juga mengalami hal yang sama ketika dijanjikan sesuatu tapi enggak terpenuhi sampai sekarang, keinget sampai lama. Antum berusaha mengikhlaskan, apalagi ini hal yang murah cuman bakso doang, tapi nilai janji itu beda, ikhwan. Ya. Maka hati dengan nazar seperti ini, janji kepada orang. Lebih baik enggak usah janji apa-apa deh. Ya, janji bakal dinikahin, janji bakal dikasih, janji bakal diinin, janji nanti kalau nikah nanti maharnya gini ya gitu misalnya. Ternyata enggak sesuai, orang bakal nagih. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, nazar yang ditujukan kepada Allah, maka ini nazar ibadah. Ini nazar yang memang ada hukum syar'i, yaitu makruh aslinya. Tapi ketika dia ucapkan, dinazarkan, maka menunaikannya menjadi wajib. Misalnya jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan menazar puasa 3 hari, maka ini menjadi nazar yang wajib dipenuhi. Maka ini antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, mudahnya orang-orang ini nazar gitu loh. Mudahnya orang-orang ini berjanji, terutama politikus, mudah berjanji. Makanya banyak rakyat mengingat janji-janjinya. Makanya setelah menjabat kemudian janji itu tidak penuhi, dituntut sama rakyat. Bahkan setelah masa jabatannya selesai, tetap rakyat mengingat janjinya kok enggak itu dipenuhi. Begitu. Ingat janji palsu ya. Yang Pak Rusadi udah mulai hidup ya, udah Masya Allah Pak Rusadi, alhamdulillah. Bekhair Pak Rusadi. Gimana kabarnya Pak Rusadi? Masalah hutang sampai mayat nggak mau disolatin. Iya. Ya nggak mau disolatin. Itu kalau mayat yang punya hutang dan belum ada yang memenuhinya, maka boleh tokoh agama untuk tidak mensolatinya. Yaitu orang yang punya pangkat, di mata manusia itu ada pandangan gitu loh. Itu boleh. Adapun orang awam biasa enggak berpengaruh padanya untuk sholatin aja ke orang biasa mah. Jadi perbuatan Nabi SAW ini bukan menjadi sunnah untuk setiap orang. Enggak. Kalau kayak gitu mah nanti fulan ada hutang, yaudah kita semua ikut sunnah Nabi, enggak pada sholatin. Dan enggak lah, tetap wajib ada yang sholatin, kecuali kalau misalnya ini tokoh agama yang bisa memberikan arahan dan contoh pada orang-orang agar jangan sampai seperti fulan yang punya hutang tidak bayar-bayar, maka boleh silakan untuk tidak ikut dengan sholat jenazah itu, boleh. Enggak, bukan khusus Nabi Pak Rusadi. Bukan khusus Nabi, tapi ini kiasannya adalah orang-orang yang punya hati, punya tempat di hati masyarakat untuk memberikan contoh. Ya, jangan seperti fulan yang mati dan meninggalkan hutang. Itu untuk menegur. Ya. Adapun kalau misalnya kita orang biasa ada mayit, terus kita tanya punya hutang enggak dia? Apa urusan kita? Gitu. Enggak ada urusan. Karena kita sholat enggak sholat, itu enggak ada akan perubahan. Tapi kalau ustadz kibarnya enggak mau nyalatin dia, itu akan membuat orang bertanya-tanya kenapa? Oh dia punya hutang. Oh itu akan membuat orang apa? Wah bahaya nanti kalau misalnya saya wafat dalam keadaan punya hutang, nanti saya enggak disolatin atau gimana gitu. Jadi membuat orang jadi takut untuk tidak membayar hutang. Begitu Pak Rusadi.
Ya, belum selesai Pak Suri kajiannya. Jadi jangan diselesaikan dulu. Ya, kita lanjut di sini yang terakhir dalam masalah wa yadhharu fihim as-saman. Yaitu mereka tampak di antara mereka kegemukan, as-saman. Berarti banyak lemak, banyak daging. Ya, tubuh yang gemuk dan berlebih secara fisik. Ini mengandung di sini gini. Ada muskilah, masalahnya apa? Sebagian kegemukan itu bukan pilihan manusia. Jika seseorang bertubuh gemuk tanpa sebab, tanpa usaha dia, bukan, misal karena keturunan atau kondisi medis karena obat-obatan, ya, bukan obat-obat, bukan narkoba, bukan yang terlarang, bukan, tapi emang dia punya penyakit yang mengalazimkan dia untuk konsumsi obat rutin dan cek medical rutin, dan itu mengakibatkan ada penggemukan di tubuhnya. Maka yang seperti ini tidak tercela. Ini qadarullah. Dan yang dimaksud yang tercela adalah yaitu bukan sekadar bentuk tubuh, tapi apa? Gaya hidup yang menyebabkan kegemukan. Gaya hidup, lifestyle, pola makan, kesibukan dengan kenikmatan dunia, makanan lezat, minuman berlebihan, dan hidup mewah. Ini dia. Dan hal seperti ini sekarang ini lebih masif penyebarannya. Dulu kita itu menganggap apa? Penyakit kayak penyakit apa? Stroke, jantung dan semisalnya itu adalah penyakit orang-orang kaya. Enggak. Dulu bagi kita gitu. Sekarang orang kiri juga bisa dapat ini. Bahkan lebih berpotensi dibandingkan orang kaya. Ajibnya orang kaya sekarang mulai makan healthy food. Sebenarnya yang kira-kira ini mulai makan minum apa? Jus yang harganya 3 ribuan. Jus apa yang pakai bubuk itu. Oh gitulah pokoknya gitulah. Terus setiap hari makan itu 3 ribuan, 4 ribuan itu. Ya. Coba sekarang yang jajan seblak itu orang kaya apa orang miskin? Semuanya sih. Ya, tapi yang cari yang murah, kerupuk doang dan seterusnya. Udah makannya kerupuk kayak kerupuk. Kan seblak banyakan kerupuk, terus minumannya yang 3 ribuan. Ya, teh sih katanya. Tapi 3 ribuan manis banget. Itu bikin batuk gitu. Dan itu musim dingin. Kemudian kolesterol di mana-mana kan kita makan enak semua. Sekarang ada food online gitu dan seterusnya. Semua gampang, tinggal klik datang. Sampai saking magernya di rebahan di kasur ada Gojek datang ngantar makanan kita sampai nggak mau. Itu padahal di luar rumah kita SMS, kita WhatsApp tokennya, taruh aja caterin bang gitu. Enggak. Ngalamin gak itu? Antum atau istri-istri antum? Ngalamin gak kemageran yang luar biasa? Sampai nggak bisa, nggak keluar rumah aja nggak mau. Padahal GoFoodnya ada di rumah, di pagar dia. Di luar pagar lagi merenung gitu di depan pagar. Nelpon atau ngebel gitu. Tapi penghuninya nggak mau keluar. Saking magernya itu, isi lemak doang itu. Nah itu lifestyle seperti ini nih sekarang coba. Enggak, ini efeknya subhanallah ini happening sekarang tuh. Kemageran yang luar biasa. Malas gerak. Udah apa-apa udah dianakin. Udah terlatih menjadi kaum rebahan di masa Covid soalnya. Jadi ya sampai sekarang masih rebahan terus kerjaannya. Bukan karena sakit, tapi karena malas. Ya subhanallah. Jadi orang-orang seperti ini wa yadhharu fihim as-saman, yaitu kelihatan pada mereka kegemukan, yaitu lemak karena malas beramal, berlebihan dalam soal makanan, tenggelam dalam dunia, maka ini khalas enggak produktif, enggak aktif, pasif di dunia, masalah dunia aja. Mau ke masjid malas, mau ke sini malas, urusan agama malas. Ini di zaman setelah lewat zaman salaf. Kalau Rasulullah SAW mengucapkan ini 1400 tahun lalu, gimana kalau Rasulullah melihat orang-orang di zaman sekarang?
Coba naik motor sekarang, coba bedakan antara kita dengan dulu, dengan kemudahan naik motor. Kita cuma berapa meter doang kita butuh naik motor. Kalau dulu jadi bahan tertawan orang segitu doang naik motor, manja banget dulu gitu. Tapi sekarang kita pun menjadi pelakunya. Ya enggak? Kita mau ke gang sebelah aja, kita kudu naik motor. Mempermudah katanya. Iya mempermudah, tapi coba lihat kita udah mager banget. Jalan ke situ aja udah berat bagi kita. Enggak, dulu kita jalan berkilo-kilo biasa Pak. Ya, bapak-bapak yang udah ubanannya banyak itu. Coba sekarang antum jalan berkilo-kilo yang masih sehat ya. Coba. Enggak bakal mau kita. Bakal konyol mungkin bagi kita. Oke, jangan berkilo-kilo. Antum ke Masjid Hijau aja jalan kaki mau enggak? Tergantung rumahnya di mana. Masih di jalan apa? Sepakat ya. Jalan sepakat misalnya. Jalan kaki lah di situ gitu jalan. Kadang-kadang kita males karena udah ada motor lah, sudahlah. Naik motor, dekat padahal. Coba, ya. Paling ingat zaman dulu zaman sahabat gimana? Bisa puluhan kilo. Mungkin ada yang jalan, ada yang pakai onta. Jadi kerap kali kemudahan itu membuat lemak kita bertambah. Dan lemak kita bertambah membuat kita mageran. Mageran membuat kita taatnya kurang. Iya, bagi yang lemaknya banyak coba untuk bangun subuh itu lebih sulit daripada yang kurus. Yang kurus yang pohon jagung aja sama dia itu mirip gitu. Jadi saking kurusnya gitu. Itu cepat bangunnya. Ada gerakan sedikit langsung bangun karena kurus. Tapi kalau kita gemuk itu ada azan, udah qomat, disindir sama DKM juga lewat, bangun woi, tidur mulu, itu tetap aja dia tidur. Tapi ada maling baru dibangun. Terlihat ya. Dari sini seorang mukmin hendaknya mengatur pola hidupnya, lifestyle-nya, makan dan minumnya bukan karena mode dunia tapi karena ibadah dan kesehatan agar lebih kuat beramal. Ini disaster atau musibah yang menimpa baik dari kita ikhwan dengan kemudahan-kemudahan ini. Kalau laki-laki kadang memang masih gerak dia. Makan ini makan itu masih gerak di kantornya, jalan kaki ke masjid, disuruh gerak. Tapi muskilah sekarang di mana? Perempuan. Ummahat, para akhwat, banyak yang mager. Iya. Kalaupun dia kerja, kalau antum lihat intensitas ngopi-ngopi, laki-laki itu simple, sederhana, udah selesai. Tapi kalau perempuan itu enggak cuman ngopi doang ikhwan. Antum coba varian makanan antum wahai para bapak, para laki, paling gitu-gitu doang. Ya para saudara. Paling para saudara makan gado-gado ketoprak, enggak jauh-jauh dari itu, para saudara. Enggak jauh dari itu. Tapi kalau ummahat itu enggak bisa kayak gitu hidup mereka itu. Enggak bisa. Kalau kita ke jalanan kan laki-laki kan fokus apa? Ngendarain kan fokus jalanan ya. Jangan sampai ke lubang ada polisi tidur takutnya bangun kan gitu kita. Tapi kalau perempuan enggak merhatiin polisi tidur, enggak mungkin lubang portal enggak. Yaminan wa shimalan, kanan kiri. Hah? Bukan itu Pak, itu malah nggak nyambung. Bukan itu, bukan kanan belah kiri, bukan itu. Maksudnya ngelihat toko ya Pak. Itu maksudnya bukan kanan belah kiri. Itu juga emang perempuan kayak gitu juga kadang-kadang ibu-ibu. Tapi maksud Anda, antum kalau misalnya kayak gini kan, nih laki-laki kalau naik motor kayak gini kan kelihatan sombong. Tapi laki-laki nggak gitu. Ini jalan polisi tidur nih, pelan-pelan. Ada lubang dipelanin. Merhatiin jalan, lampu merah dan seterusnya dah, gitu ya. Kalau perempuan kalau dibonceng, antum bonceng istri antum. Suruh istri antum tegap ngeliat ke depan. Fokus ngeliat uban antum gitu. Enggak bakal. Umat itu apa? Ngeliatnya kanan kiri. Bukan ngeliat keadaan, ngeliat apa toko. Belum nyoba ini, belum jajal itu, belum beli ini, belum order itu. Sampai hafal ikhwan. Sampai hafal. Coba keranjang Shopee antum plus 9 bulan. Kalau ummahat itu keranjang Shopee-nya itu plus 99. Wishlist-nya banyak mereka. Itu daftar harapan mereka banyak. Siapa tahu nanti ada duitnya gitu. Padahal enggak bakal ada duitnya.
Laki-laki enggak itu. Jadi apa? Belanja seperti ini. Sampai tahu toko-toko yang di sebelah ini, tahu makanan, padahal belum pernah beli tapi tahu hafal makanan itu. Itu. Jadi pengen makanan itu, cemilan ini, cemilan itu. Antum enggak tahu, kan pas antum lagi ngajar, pas antum lagi kerja, pas antum lagi di luar, istri antum banyak cemilan di rumah. Iya, banyak cemilannya di rumah. Ya. Antum cemil apa? Angin, antum cemilnya angin, ngangak gitu pas lagi naik motor. Iya, pikiran kosong masukkan angin, makanya dikerok habis itu kan pas di rumah. Kok istri enggak? Cemilannya banyak. Dan kemudian akhirnya anak-anak dididik oleh istri-istri ini, yang mana anak-anak juga dikasih cemilan-cemilan yang imma natrium tinggi, imma gulanya tinggi. Oh sekarang kan cemilan kayak gitu. Sekarang makanan kalau enggak natrium, maksudnya natrium garam, kadar garam yang tinggi, salt, atau kadar gula yang tinggi. Makanan sekarang tuh. Atau lemak. Makanya musuh kita, kata para pakar kesehatan, musuh kita sekarang sebenarnya bukan musuh sebenarnya, karena dibutuhkan, cuman karena sekarang limpahannya berlebihan, yaitu 3 sebenarnya. Fat, salt, dan sugar. 3 itu udah. Dan sumber penyakit di kita itu udah. Gula, lemak, dan garam, udah. Padahal asli ini 3 ini kita butuhin loh. Kita butuh gula, butuh. Kalau nggak pakai gula, lemes kita nggak apa-apain. Ya kan? Kita butuh garam, butuh penyedap dan juga ada manfaatnya dengan kadarnya. Butuh lemak, ya butuh juga, tapi dengan kadarnya aja, gitu loh. Tapi justru sekarang menjadi musuh banyak orang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fihim as-saman." Tampak pada mereka lemak. Lemak berarti karena makanannya kolesterolan dan seterusnya, itu lemak, ya banyak. Kemudian gula juga menyebabkan itu, dan didukung dengan natrium tinggi atau garam yang banyak supaya lebih spicy, supaya lebih enak makanannya. Itu kita sekarang makan bukan buat sehat, tapi buat enak, nyaman, nikmat gitu. Seperti itu. Dan ini menimpa banyak orang-orang miskin. Udah miskin, BPJS juga nunggak, sakitan lagi, kan repot jadinya. Terus kepikiran, stres, nggak ngaji lagi, open donasi, dikorupsi, repot ini, subhanallah lah, hidup subhanallah. Maka lihat di sini beberapa poin yang 4 tadi, ada nggak kira-kira poin-poin negatif itu yang ada pada kita dan keluarga? Maka silakan dikoreksi masing-masing. Ini karena udah jam segini mungkin tidak ada tanya jawab, cukup pertanyaan Pak Rosadi tadi untuk mewakili pertanyaan jemaah, ya. Jadi kalau Pak Rosadi bertanya itu sudah perwakilan umat, gitu Pak ya. Ya, begitu. Kita cukup sampai situ aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.